Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas materi di subbab penyajian data, yaitu penyajian data dalam bentuk diagram batang. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Jika sebelumnya sudah kita pelajari penyajian data dalam bentuk tabel, nah kali ini akan kita lanjutkan penyajian data yang kedua, yaitu penyajian data dalam bentuk diagram. Penyajian data dalam bentuk diagram ini akan lebih mudah dibaca dan dipahami makna dan artinya, karena data tersebut disajikan dalam bentuk gambar yang menarik. Nah, penyajian data dalam bentuk diagram ini diantaranya adalah: yang pertama, diagram lambang atau piktogram. Kemudian yang kedua, diagram batang atau histogram. Kemudian yang ketiga, diagram garis atau grafik. Dan yang keempat, diagram lingkaran. Nah, di sini akan kita bahas satu persatu penyajian data dalam bentuk diagram-diagram ini. Jika sebelumnya sudah kita bahas penyajian data dalam bentuk diagram piktogram, maka kali ini akan kita lanjutkan penyajian data dalam bentuk diagram batang. Nah, diagram batang adalah bentuk diagram yang menyajikan data statistik atau informasi dalam bentuk batang persegi panjang. Pada diagram batang terdapat dua sumbu, yaitu sumbu mendatar atau horizontal dan sumbu tegak atau vertikal. Nah, di mana kedua sumbu ini saling berpotongan dan tegak lurus. Nah, untuk sumbu mendatar itu menunjukkan jenis kategori seperti macam-macam buah-buahan atau nama kota atau kegemaran dan lain sebagainya. Sedangkan untuk sumbu tegaknya itu menunjukkan jumlah atau frekuensi. Nah, di mana sumbu mendatar dan sumbu tegak ini dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama besar. Berdasarkan bentuknya, diagram batang itu terdiri dari dua jenis, yaitu diagram batang tegak dan diagram batang datar. Pertama, untuk diagram batang tegak atau vertikal. Nah, pada diagram batang tegak, batang-batang perseginya itu digambarkan secara tegak, di mana untuk sumbu mendatar itu menunjukkan jenis kategorinya, sedangkan untuk sumbu tegaknya menyatakan jumlah atau frekuensi. Nah, adapun diagram batang tegak ini digambarkan sebagai berikut. Berikutnya yang kedua adalah diagram batang datar atau horizontal. Pada diagram batang datar, batang-batang persegi panjangnya digambarkan secara mendatar, di mana sumbu mendatarnya itu menunjukkan jumlah atau frekuensi, sedangkan untuk sumbu tegaknya menunjukkan kategori. Adapun diagram batang datar dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, berikutnya berdasarkan pengelompokan data. Diagram batang itu ada dua jenis, yaitu diagram batang tunggal dan diagram batang rangkap. Nah, untuk yang pertama, diagram batang tunggal. Nah, diagram batang tunggal adalah bentuk diagram batang yang paling sederhana. Untuk jenis kategorinya itu datanya terdiri dari satu data. Adapun contoh dari diagram batang tunggal ini seperti diagram sebelumnya, yaitu sebagai berikut.
Nah, di sini terlihat bahwa untuk masing-masing kategori itu datanya cuma ada satu saja. Berikutnya yang kedua adalah diagram batang rangkap. Nah, pada diagram batang rangkap, setiap kategorinya itu memiliki lebih dari satu data. Adapun contoh dari diagram batang rangkap ini adalah sebagai berikut. Nah, di sini terlihat bahwa pada masing-masing kategori itu terdapat dua data, yaitu data untuk kelas 7A dan data untuk kelas 7B. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama. Perhatikan tabel kegiatan ekstrakurikuler siswa kelas 7 berikut ini. Buatlah diagram batang berdasarkan tabel di atas. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, adapun langkah-langkah untuk membuat diagram batang berdasarkan tabel di samping ini adalah sebagai berikut. Nah, langkah pertama, kita buat terlebih dahulu sumbu mendatar dan sumbu tegaknya. Nah, di mana untuk sumbu mendatarnya itu menyatakan kategori, yaitu nama-nama kegiatan ekstrakurikuler yang terdiri dari komputer, KIR, paskibra, kerajinan tangan, dan pramuka. Sedangkan untuk sumbu tegaknya ini menyatakan frekuensi, yaitu banyaknya siswa. Nah, untuk skalanya di sini saya gunakan skala kelipatan 5. Nah, langkah selanjutnya kita buat batang persegi panjang tegak untuk masing-masing kegiatan ekstrakurikuler berdasarkan banyaknya siswa ini. Nah, untuk komputer, banyaknya siswa itu ada 65 orang. Berikutnya, untuk KIR, banyaknya siswa itu ada 26 orang. Maka kita buat batang persegi panjang yang melebihi garis 25 ini, yaitu sebagai berikut. Berikutnya untuk paskibra, banyaknya siswa ada 49 orang. Maka kita buat batang persegi panjang yang hampir mendekati garis 50, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya untuk kerajinan tangan, banyaknya siswa ada 15 orang. Nah, terakhir untuk pramuka, banyaknya siswa ada 28. Maka kita buat batang persegi panjang yang berada di tengah-tengah antara 25 dan 30. Nah, langkah terakhir tinggal kita buat judul dari diagram batangnya, yaitu kegiatan ekstrakurikuler siswa kelas 7. Maka inilah diagram batang dari tabel di samping ini. Berikutnya contoh soal yang kedua. Perhatikan diagram batang berikut. Berdasarkan diagram batang di samping. Yang pertama, jenis olahraga manakah yang mempunyai jumlah siswa terbanyak dan paling sedikit? Kemudian yang kedua, tentukan jumlah siswa kelas 7. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk menentukan jenis olahraga yang terbanyak dan yang paling sedikit, maka tinggal kita lihat tinggi rendahnya batangan persegi panjangnya. Nah, dari diagram ini terlihat bahwa olahraga dengan jumlah siswa terbanyak itu adalah sepak bola, karena batang persegi panjangnya itu paling tinggi dibandingkan yang lainnya. Sedangkan olahraga yang jumlah siswanya paling sedikit itu adalah voli, karena batang persegi panjangnya itu paling rendah dibandingkan yang lainnya.
Nah, di sini akan kita hitung jumlah siswa kelas 7. Perhatikan kembali diagram batang di samping ini. Nah, banyaknya siswa yang gemar sepak bola itu ada 10 orang. Kemudian banyaknya siswa yang gemar voli ada 4 orang. Berikutnya, untuk basket di sini berada pada angka 7. Sehingga banyaknya siswa yang gemar basket itu ada 7 orang. Berikutnya untuk atletik. Nah, di sini berada pada angka 8 dan 10, yaitu 9. Sehingga banyaknya siswa yang gemar atletik ada 9 orang. Berikutnya untuk renang di sini berada pada angka 4 dan 6, yaitu 5. Sehingga banyaknya siswa yang gemar renang ada 5 orang. Terakhir untuk bulu tangkis di sini sama dengan renang. Sehingga banyaknya siswa yang gemar bulu tangkis ada 5 orang. Maka jumlah siswa kelas 7 adalah 10 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 5 ditambah 5, hasilnya itu sama dengan 40 siswa. Jadi jumlah siswa kelas 7 ada 40 orang. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab penyajian data untuk materi penyajian data dalam bentuk diagram batang. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.